kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga jadi korban penganiayaan, seorang remaja di Kabupaten Pangkep tewas dengan penuh luka lebam. Petugas Satpol PP Kota Parepare mengamankan 6 remaja manusia silver lantaran meresahkan pengguna jalan. Niat memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia, pertandingan sepak bola antar kampung malah berujung ricuh. Kita ke informasi pertama, seorang remaja di Kabupaten Pangkep tewas karena diduga jadi korban penganiayaan. Polisi tengah memburu anak yang diduga di bawah umur yang membawa korban ke puskesmas. Dengan menggunakan sepeda motor, pria ini terekam masuk ke dalam puskesmas Labakang, Kabupaten Pangkep sambil membawa remaja laki-laki di bagian depan. Dalam kondisi panik, anak yang diduga masih di bawah umur ini mencoba mencari bantuan dan menggendong remaja berusia 13 tahun. Sesampainya di IGD Puskesmas, dengan sigap petugas medis langsung mencoba menolong korban. Namun naas, remaja asal Maros itu dinyatakan sudah meninggal dunia. Korban berusia sekitar 13 tahun tersebut tiba dalam kondisi babak belur. Ada sejumlah luka lebam di wajah dan tangan, diduga akibat hantaman benda tumpul. Setelah ditanyai sejumlah pertanyaan oleh pihak rumah sakit, remaja yang membawa korban tiba-tiba menghilang. Kondisi pasien waktu datang itu sudah keadaan meninggal juga. Dingin, tangannya dingin, diperiksa nadinya, dicek nadinya juga sudah tidak ada. Kalau orang yang antar dia itu apanya? Tidak tahu, Mi juga kan tidak sempat ditanyakan sampai ke situ tuh karena fokus ke pasien Ki. Baru bilang kak ini kecelakaan atau apa, dia bilang itu beda sama ke bapaknya tuh. Aku bilang kak ini bapaknya di mana? Dia bilang di Pejarang 2 hari yang lalu. Jadi kita diem kita coba di mana kak anunya ini. Tidak lama itu menelpon ini anak-anak bilang, tidak lama itu bilangin keluar dulu kak sebentar mau cuci tangan apakah itu. Nah bilang pas keluar kak ikutin tidak ada nih pergi. Polisi terus melakukan penyelidikan dan telah memeriksa 8 orang saksi. Polisi juga tengah mengejar lelaki yang membawa korban ke puskesmas. Untuk kondisi korban kita masih menunggu hasil otopsi. Yang jelas memang kalau secara kasat mata ada beberapa luka. Untuk identitas korban ini inisial R, itu umurnya sekitar 13 tahun. Kita menunggu hasil otopsi apa penyebab kematiannya. Untuk saksi sementara ini sudah kita ambil keterangan itu 8 orang, baik itu yang mengetahui ataupun yang melihat. Sementara anak yang membawa korban ke puskesmas itu masih dalam penyelidikan karena setelah dia antar itu korban ke puskesmas, dia langsung pergi. Jenazah remaja inisial MRA telah diserahkan pada pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara itu polisi masih menunggu hasil otopsi dari pihak Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Berita selanjutnya, petugas Satpol PP Kota Parepare mengamankan 6 remaja manusia silver. Penertiban dilakukan lantaran meresahkan pengguna jalan. Para remaja yang diamankan bukan warga Kota Parepare, melainkan dari Makassar. 6 remaja yang mengecat tubuhnya berwarna silver ini tak berkutik saat personel Satpol PP Kota Parepare mendatangi tempat persembunyiannya di sebuah gedung tua Selasa lalu. Disinilah para remaja ini memarkirkan kendaraannya dan mengecat tubuh mereka sebelum beraksi di jalanan. Petugas juga menemukan cat dan minyak yang digunakan untuk mewarnai tubuh. Petugas melakukan penertiban ini lantaran manusia silver meresahkan pengguna jalan. Ke-6 remaja manusia silver itu kerap meminta uang pada pengendara di lampu merah. Para remaja itu merupakan warga Kota Makassar yang sengaja datang ke Kota Parepare untuk menjadi manusia silver. Diduga ke-6 remaja tersebut datang ke Kota Parepare dengan menggunakan sepeda motor. Pengemis yang berkedok manusia silver di perempatan atau persimpangan lampu merah depan Rumah Sakit Dr. Sumantri, Jalan Karangburani.
Jadi tadi sempat diamankan 6 orang, 4 laki-laki, 2 wanita. Ya tentunya kami setelah melakukan penertiban yang kami amankan, selanjutnya kami amankan dulu di kantor, terus untuk melakukan langkah pembinaan. Keenam remaja itu langsung diboyong dengan menggunakan kendaraan petugas Satpol PP Kota Parepare untuk selanjutnya dilakukan pendataan. Para remaja ini tidak ditahan, namun diserahkan ke dinas sosial untuk dikembalikan ke orang tua mereka di Kota Makassar. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Ketagihan bermain judi daring jenis slot, seorang pria nekat mencuri motor di sejumlah lokasi berbeda di Kota Makassar. Petugas menangkap pencuri dan menyita barang bukti motor curian. Awalnya tidak ada yang mencurigakan dari gerak-gerik pria berbaju abu ini. Dengan santai ia berjalan lalu menaiki salah satu motor yang terparkir di pinggir jalan. Namun ternyata itu bukanlah motor miliknya. Dalam rekaman CCTV terduga pelaku bernama Sultan, warga ujung Kota Makassar, membawa kabur sebuah sepeda motor milik seorang warga. Aksi pencurian terjadi di Jalan Batua, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Diduga, korban lupa mengambil kunci motornya sehingga pria berusia 27 tahun itu dengan leluasa membawa kabur motor milik korban. Resmo Polsek Panakukang yang menerima laporan dari korban langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan identitas terduga pelaku berdasarkan hasil video rekaman CCTV. Tak butuh waktu lama, polisi pun meringkus pria tersebut saat berada di rumahnya di Jalan Batua, Kota Makassar. Dari hasil pengembangan, polisi turut menyita 2 unit sepeda motor hasil kejahatan terduga pelaku yang disembunyikan di salah satu rumah kerabatnya. Dari pengakuan pemuda itu, aksi pencurian motor sudah dilakukan sebanyak 9 kali di beberapa wilayah di Kota Makassar. Terduga pelaku melakukan penjualan motor curian yang hasilnya digunakan untuk bermain judi daring. Kami berhasil mengamankan lelaki yang diduga kuat pelaku berinisial S di tempat persembunyiannya. Pelaku melakukan aksinya pada saat motor atau kendaraan tersebut terparkir dan ditinggal kunci oleh pemiliknya atau korbannya. Di mana dari hasil penjualan motor yang diambil atau yang dicuri oleh pelaku digunakan untuk bermain judi online. Terduga pelaku beserta barang bukti langsung dibawa petugas ke Mapolsek Panakukang untuk diperiksa lebih lanjut. Akibat perbuatannya, terduga pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Polisi memastikan wanita yang ditemukan dalam koper tewas sebelum dimasukkan ke dalam koper pakaian. Korban tewas akibat hantaman benda tumpul di bagian kepala belakang. Misteri mayat dalam koper perlahan mulai terungkap. Aparat gabungan dari unit Reskrim Polres Pangkep dibantu Resmo Polda Sulsel menemukan adanya tindak pidana pada korban. Pasalnya, sejumlah barang berharga milik korban seperti handphone dan motor yang digunakan korban untuk berjualan gorengan tidak ditemukan di rumah kontrakannya. Polisi juga memastikan jika korban dalam keadaan tewas sebelum dimasukkan ke dalam koper. Korban tewas akibat pendarahan di bagian kepala belakang akibat hantaman benda tumpul. Hingga kini polisi telah memeriksa 15 orang saksi, terdiri dari kerabat, teman, hingga anak korban. Untuk kasus sementara itu korban meninggal dunia diakibatkan karena hantaman benda tumpul yang cukup keras di area kepala. Kalau untuk dicurigai ada dan yang paling Kalau dicurigai pasti ada, cuma masih kita dalami. Untuk sementara belum bisa kami pastikan karena memang korban ini agak cuek dan tidak bersosialisasi di lingkungannya. agak tertutup. Ya. Dari mana saja? Semua kita periksa, mau tetangga, mau orang yang pernah melihat, keluarga, semua kita periksa. Korban bernama Ramlah, 47 tahun, merupakan pedagang gorengan keliling. Namun korban diketahui tidak terlalu sering berinteraksi dengan masyarakat sekitar.
Dia kesehariannya itu seperti apa ya Bu? Sejak kurang tahu, itu saja jalan-jalannya. Yang jual kue itu ya? Iya, Dia itu biasa di mana Bu jual kue? dia keliling lah. Di Dia sekolah begitu? pindah-pindah dari sekolah sampai sampai SMA, Kapolsek, Jago. Ibu, kapan terakhir kita ketemu itu sama almarhum? Itu di hari Jumatnya di Masjid Agung, sholat berjamaah. Rumah kontrakan yang menjadi saksi bisu tewasnya wanita paruh baya itu dipasang garis polisi, sementara pihak keluarga masih menunggu hasil pemeriksaan dan autopsi yang dilakukan polisi. Jenazah korban sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep.